Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia, sekaligus ibu kota provinsi, dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Dengan kepadatan 5.332 per kilometer persegi, Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia, dan kota terpadat di luar Pulau Jawa. Secara geografis kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih sekitar 165 km sebelah barat Laut Jakarta. Kota ini memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 1.166.066 jiwa. Sedangkan menurut Kemendagri jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 1.096.936 jiwa. Etnis yang cukup mudah ditemui di Kota Bandar Lampung, yaitu etnis Jawa, Lampung, Sunda, dan Bali. Selain itu terdapat pula etnis Melayu, Minangkabau, Tionghoa, Batak, dan lain-lain. Adapun suku asli dari Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, yaitu suku Lampung dan suku Melayu. Masyarakat Bandar Lampung yang plural menggunakan berbagai bahasa, diantaranya yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Minang, bahasa Batak, dan bahasa setempat yang disebut dengan bahasa Lampung. Islam adalah agama mayoritas yang dianut masyarakat Kota Bandar Lampung, yaitu sekitar 93,57%. Selain itu, ada juga yang beragama Protestan sebanyak 3,31%, Katolik 1,60%, Hindu 0,28%, Buddha 1,24%, dan Konghucu kurang dari 0,01%, yang rata-rata dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang. Secara historis, Kota Bandar Lampung sebelumnya bernama Tanjung Karang Teluk Betung. Kota ini dulunya bagian dari wilayah Waihandak Kabupaten Lampung Selatan. Pada sekitar tahun 1982 terjadi peluasan, sehingga kota Tanjung Karang Teluk Betung dijadikan satu, yaitu Kota Bandar Lampung. Wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Teluk Betong, yang dibentuk berdasarkan Staatsbalat 1912 nomor 462, yang terdiri dari ibu kota Teluk Betong sendiri dan daerah-daerah di sekitarnya. Sebelum tahun 1912, ibu kota Teluk Betong ini meliputi juga Tanjung Karang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara kota Teluk Betong. Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, kota Tanjung Karang dan kota Teluk Betong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung Karang Teluk Betung. Pada perkembangan selanjutnya, status Kota Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan, hingga pada tahun 1965, setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung, Kota Tanjung Karang, Teluk Betung berubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2, dan sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung berubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten atau Kota Madya Daerah Tingkat 2 se-Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat Bandar Lampung menjadi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Hari jadi Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Arya Dipati Ningrat yang disampaikan pada tanggal 17 Juni 1682 yang berisikan Lampung Teluk Betong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Natanegara yang membawahi 3.000 orang dan hasil simposium hari jadi Kota Tanjung Karang Teluk Betung pada tanggal 18 November
1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari ditetapkan bahwa hari jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682. Seiring perkembangan kecepatan pertumbuhan penduduk melonjak cukup tinggi sejak 5 tahun terakhir dari 2010 hingga 2015. Pertumbuhan bahkan mencapai 1,1% per tahun, dengan penduduk Bandar Lampung yang membengkak dari 800.000 menjadi 1.200.000 jiwa. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui studi penyusunan Master Plan Transportasi Aglomerasi Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 menyebut bahwa ketergantungan antar daerah telah menyatukan interaksi masyarakat dan kegiatan ekonomi antar daerah seperti Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pringsewu dan Pesawaran. Kota Bandar Lampung berada di bagian selatan Provinsi Lampung atau Teluk Lampung dan ujung selatan Pulau Sumatera. Batas-batas wilayah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut. Di sebelah barat Bandar Lampung berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesawaran. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Di sebelah utara Kota Bandar Lampung juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Dan di sebelah selatan Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan Teluk Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan, hingga bergunung dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 meter, dengan daerah topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah barat ke timur, dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah barat dan Gunung di Balau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut. Untuk wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang, dan pulau di bagian selatan. Wilayah landai atau dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame yang berada di bagian utara. Untuk wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung bagian utara, dan wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat, yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadanaham, dan Gunung di Balau, serta perbukitan Batu Serampok di bagian timur. Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2 hingga 5 mdpl, atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung. Dilihat secara hidrologi, maka Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar, yaitu Wai Kuripan dan Wai Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil, dan semua sungai tersebut merupakan daerah aliran sungai yang berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Bandar Lampung merupakan kota besar yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera, yang otomatis merupakan gerbang masuk Pulau Sumatera dari Pulau Jawa melalui jalur darat. Ruas lintas Sumatera yang melewati kota ini dinamakan Jalan Soekarno-Hatta yang berfungsi sebagai jalan lingkar luar kota. Di kota ini juga terdapat Pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan ekspor-impor bagi Lampung, dan juga Pelabuhan Srengsem yang menjadi pelabuhan untuk lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Pulau Jawa, sekitar 92 km dari selatan Kota Bandar Lampung. Juga terdapat Pelabuhan Bakauheni. Bandar Lampung juga memiliki satu terminal bus besar, yaitu Terminal Rajabasa yang merupakan terminal terbesar dan salah satu tersibuk di Sumatera dan di Lampung. Selain itu, terdapat Terminal Sukaraja yang berada di Teluk Betung dan Pasar Tengah. Kota Bandar Lampung juga dapat ditempuh melalui udara yang memakan waktu sekitar 30 menit dari Jakarta. Bandara Raden Intan II yang terletak sekitar 14 km dari utara Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung termasuk ke dalam wilayah layanan Divisi Regional 4 Tanjung Karang yang memiliki stasiun besar dan depo lokomotif Tanjung Karang. Kota ini melalui jalur kereta api hanya terhubung dengan satu kota besar, yaitu Palembang. Di kota ini terdapat 4 stasiun kereta api aktif. Stasiun Tanjung Karang melayani kereta api penumpang menuju kota terbesar di bagian utara Lampung, yakni Kota Bumi, dan luar provinsi, yaitu sampai ke Palembang.
Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri Indonesia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tahun 2021, jumlah penduduk Batam mencapai 1.193.088 jiwa, dengan kepadatan 1.153 jiwa per kilometer persegi. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk. Dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26-34 derajat Celcius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah. Sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Secara administratif di sebelah utara kota Batam berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Singapura, di sebelah selatan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah barat dengan Kabupaten Karimun dan di timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang dominan yaitu Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau dan Tionghoa, dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Hingga tahun 2018, jumlah penduduk Batam mencapai 1.329.773 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, menjadikan Kota Batam sebagai kota terbesar ke-8 di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang dan Makassar. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga April 2012 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata lebih dari 8% per tahun. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Islam adalah agama mayoritas di Kota Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 71,96%, diikuti oleh penganut Kristen Protestan 17,81%, Buddha 6,75%, Katolik 3,30%, Konghucu 0,10%, Hindu 0,06% dan kepercayaan 0,02%. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor wali kota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamais. Agama Kristen Protestan dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak, Ambon, Minahasa, Flores dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa. Batam memiliki vihara yang konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Maitreya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Jawa, serta berbagai dialek etnis Tionghoa. Hal demikian ini terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu untuk mencari kehidupan di Kota Batam. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an. Sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu, Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari Cina,
Pulau ini sudah dihuni sejak 231 Masehi ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hutan belantara. Pada dekade 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia. Maka kemudian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam sebagai penggerak pembangunan Kota Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam, yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam, di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kotamadya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi pemerintah Kota Batam, untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal. Sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai kawasan ekonomi khusus. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2010, Kota Batam menggelar tahun kunjungan wisata bertajuk Visit Batam 2010, Experience It, didukung oleh fasilitas hotel dan resort berstandar internasional serta aneka kegiatan wisata yang disusun dalam kalender kegiatan kepariwisataan. Kota Batam diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam. Di bidang industri, industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam dan banyak lainnya. Sedangkan industri ringan meliputi industri manufacturing, industri elektronika, industri garmen, industri plastik dan lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produksi galangan kapal terbesar di Indonesia. Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh Badan Pengusaha Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal ini membuat barang elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN, dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan pajak tambahan, serta mobil yang saat dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar Batam, sebelum membayar PPN 10%.
Pelabuhan logistik dan pelabuhan penumpang yang mempercepat akses pertumbuhan ekonomi di Batam dan memudahkan akses dari dan ke domestik dan internasional. Pelabuhan internasional logistik yang menghubungkan kota Batam dengan Singapura dan Malaysia, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil. Sedangkan pelabuhan internasional penumpang yaitu Batam Center, Harbor Bay, Nongsa, Waterfront dan Sekupang, dan pelabuhan domestik penumpang yaitu Harbor Bay, Sekupang, dan Telaga Pumbur. Melalui jalur udara, Batam dapat dicapai melalui Bandar Udara Internasional Hang Nadiem yang melayani rute domestik dan internasional. Bandar Udara Hang Nadiem memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di Asia Tenggara, yakni 4.025 meter dan berstatus internasional menjadikan Bandar Udara Hang Nadiem Batam terbesar di Kepulauan Riau, dan kedua terbesar di Sumatera setelah Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan. Di Kota Batam terdapat jalan raya yang menghubungkan antar kawasan di Pulau Batam yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Sistem bus rapid transit di Batam atau yang dikenal dengan Trans Batam mulai dioperasikan sejak tahun 2005. Sistem ini menjadi sistem BRT kedua di Indonesia setelah Transjakarta. Bus Trans Batam beroperasi dari pukul 5.30 hingga pukul 19 WIB. Harga tiket Trans Batam adalah Rp2.000 untuk pelajar, dan Rp4.000 untuk umum.